Ini kan sesuatu yang sudah berulang-ulang saya jelaskan bahkan dengan banyak teman media, Mbak. Jadi saya jelaskan dulu terkait kenapa 24,5 kan begitu ya, Mbak ya. Baik, baik Pak. Nah, jadi 24,5 itu adalah angka denda ya konsekuensi dari pelanggaran kita yang bentuknya adalah membawakan karya cipta orang lain tanpa izin penciptanya. Ya, itu diatur di Undang-Undang Hak Cipta baik yang 2002 maupun di 2014. Nah, jadi 24,5 itu adalah akumulasi dari jumlah pelanggaran dikaitkan dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 dan juga yang 2014. Maka dapatlah angka 24,5. Ya. Nah, jadi ini bukan nilai yang kita minta karena kita ingin dapatnya seperti itu, tidak ya, tapi ini adalah nilai yang kalau kita melihat jumlah pelanggaran hak ciptanya dan juga berapa dendanya, maka akan dapatlah angka seperti itu. Karena kan setiap pelanggaran itu kan ada dendanya, Mbak. Ya, sementara pelanggaran yang kami sampaikan dalam gugatan kami itu adalah 31 pelanggaran. Ya, dan sekali lagi saya ingin menegaskan itu bukan royalti karena masih banyak orang yang gagal paham gitu loh. Ya, bahkan orang yang ngakunya musisi, komposer, penyanyi, tidak bisa bedakan antara denda dengan royalti. Itu bukan royalti, itu denda akibat konsekuensi dari tidak meminta izin ketika membawakan satu karya cipta pencipta secara komersil. Nah, kenapa ada sita jaminan? Itu suatu hal yang lazim dan lumrah gitu. Ya dalam satu menggugat itu penggugat ingin ada kepastian gitu. Jadi ada satu kepastian andaikan gugatannya dikabulkan dan kemudian tidak ada etikat baik dari orang yang disalahkan ya atau dari tergugat, maka supaya gugatan itu memiliki nilai eksekusi ya dia harus ada yang dipakai sebagai pengganti atas pembayaran tersebut. Nah, itulah yang makanya kita sampaikan rumah itu juga dijadikan sebagai sita jaminan atas kewajibannya ketika dia tidak melakukan kewajibannya secara sukarela. Dan secara undang-undang, ya kita undang-undang hukum perdata, itu juga diatur, Mbak. Diatur yang mengatakan bahwa harta kekayaan yang ada saat ini maupun yang ada di kemudian hari itu adalah jaminan atas segala bentuk kewajibannya dia. Jadi ini sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dianggap, oh kok ini serakah banget, ini kok rakus banget, udah minta duit, minta lagi rumah, jangan Mbak. Jadi kalau misalnya kita nggak paham hukum, nggak paham mekanisme hukum, jangan berkomentar. Akhirnya jadi salah, akhirnya jadi panas, akhirnya jadi provokatif. Ya, jadi kembali lagi apapun yang kami sampaikan itu sesuai dengan aturan hukumnya dan keputusannya itu nanti adalah kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Ya, apakah dikabulkan seluruhnya, apakah akan dikabulkan sebagian, atau bahkan tidak dikabulkan. Nah, kalau misalnya kemudian dikabulkan, kemudian tergugat dengan etikat baik mau melaksanakannya, ya rumahnya nggak diapa-apain, gitu loh, Mbak. Ya, cukup jelas ya. Persidangan pertama kan tergugat tidak hadir ya Pak, begitu juga dengan kuasa hukumnya. Untuk besok, apakah Bapak sudah ada kabar perihal siapakah kuasa hukumnya atau pihak tergugat akan hadir Belum, besok? belum, belum. Saya tidak belum mendapatkan kabar, belum mendapatkan informasi apakah sidang besok itu tergugat akan hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum dan siapakah kuasa hukum yang akan dipakai oleh tergugat, saya belum dapat informasinya. Jadi mari bersama-sama kita tunggu hari esok untuk melihat apakah tergugat hadir, apakah tergugat diwakili oleh kuasa hukum dan siapakah kuasa hukumnya. Mari kita lihat esok dalam persidangan. Kalau dari Pak Kinan sendiri menilainya seperti apa Pak? Ini kan kemarin tergugat tidak hadir, juga tidak memberikan kabar. Apakah ini bisa dibilang tidak ada itikat baik atau seperti apa Pak? Enggak, Mbak, ini sah-sah saja, biasa saja. Ini kan kadang-kadang yang jadi persoalan. Dipertanyakan bagaimana itu pendapatnya dengan ketidakhadiran tergugat, apakah ini tidak etikat baik atau ini. Enggak ada masalah. Ini mekanisme persidangan seperti itu wajar-wajar saja. Sidang pertama enggak hadir, maka ada kesempatan sidang kedua. Sidang kedua enggak hadir, maka ada kesempatan sidang ketiga. Sidang ketiga tidak hadir, dia tahu konsekuensinya, putusan perkara itu bisa diputus secara terset.
prospek tanpa kehadiran dari tergugat. Jadi saya kira ini hanya mekanisme hukum yang kita nggak perlu melebar ke sana kemari. Saya kira seperti itu. Sepanjang yang saya ketahui, ya Mbak ya, eh, klien kami belum pernah menginformasikan bahwa ada permintaan maaf baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh tergugat ya kepada klien kami. Jadi begini ya, ini adalah sidang di pengadilan niaga atas pelanggaran cipta. Jadi tidak ada mediasi. Jadi nggak seperti hukum acara di pengadilan negeri yang ada mediasi. Ya, jadi tidak ada mediasi. Meskipun secara hukum acaranya tidak ada mediasi, andaikan ada keinginan dari pihak tergugat untuk menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai, dan kemudian klien kami menerima tawaran itu, berapapun nilainya, sepanjang kedua belah pihak sepakat, saya kira itu mungkin saja terjadi. Pak, ini kan perihal izin ke pencipta lagu ini kan jadi isu yang juga belakangan ini cukup besar yang diperjuangkan oleh Ahmad Dhani. Mungkin kalau dari Pak Kinan sendiri seperti apa? Apakah akan bergabung dengan Ahmad Dhani untuk memperjuangkan izin Kan dari udah ada, kan sudah ada namanya aksi, Mbak. Asosiasi Komposer seluruh Indonesia. Dan sepanjang yang saya ketahui, Bang Kenan juga bagian daripada anggota aksi ya Asosiasi Komposer seluruh Indonesia yang di dalamnya ada Piu, Badai, dan Ahmad Dhani. Ya, jadi kalau dibilang memperjuangkan, ya bisa dikatakan memperjuangkan. Tapi sebenarnya ini sudah ada kok aturannya. Sejak tahun 2014, bahkan sebelum itu sudah ada aturannya bahwa ketika ingin menggunakan karya cipta orang lain secara komersil itu harus ada izinnya. Hanya saja tidak dilaksanakan. Dan dianggap itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang menurut mereka itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang sebenarnya kalau menurut saya menyesatkan. Pak Jadi mungkin kita harus kembali kepada aturan undang-undang yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat kita ya yang membuat undang-undang itu ya kan penggodokannya kan di Dewan Perwakilan Rakyat di DPR betul ya Mbak ya. Ya, eksekutif legislatif membuat aturan tersebut. Nah, kenapa ada aturan yang mengatur dengan tegas bahkan di pasal-pasal awal ya di pasal 9 bahwa setiap orang yang ingin menggunakan karya cipta orang lain perlu mendapatkan izin penciptanya dicantumkan bahkan ada konsekuensi hukumnya. Artinya kan ini penting sekali, Mbak. Ini sesuatu yang sangat penting, ya. Nggak bisa tidak harus ada izin. Yang mengatakan siapa? Undang-undang. Undang-undang dibentuk dan dibuat oleh siapa? Legislatif, ya, bersama-sama dengan eksekutif. Apa dianggap itu anggota dewan kita itu kurang kerjaan di tahun 2014 mencantumkan pasal tersebut? Mbak, tidak. Tapi hanya karena tidak dilaksanakan dan kemudian komposernya pada waktu itu tidak ingin meributkan, tidak ingin mempersoalkan, dianggap itu baik, itu boleh-boleh kan gitu artinya. Padahal itu tidak boleh. Yang bilang siapa? Undang-undang. Berarti kan penting dong, makanya sampai masuk ke dalam undang-undang. Kita aja yang nggak mau melaksanakannya. Kita menganggap kita boleh-boleh saja menggunakan satu karya cipta orang lain tanpa izin. Dari mana? Tidak salahnya dari mana? Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong. Nggak salahnya di mana? Ya di mana ada salahnya? Siapa yang membuat menyatakan itu tidak salah? Jangan-jangan dia ngomong-ngomong ini juga khawatir, takut, karena dia juga melakukan pelanggaran. Jadi dia ingin ikut bersuara di perkara yang ini supaya kalau ini tidak salah, dia juga tidak salah gitu loh. Padahal undang-undang itu jelas kok pakai bahasa Indonesia. Ya, kan kita ngomong ada landasannya. Saya ngomong ada landasannya. Ada pelanggaran hak cipta. Landasannya apa? Ada Pak? Ada. Pasal 9. Nah sekarang mereka bilang feeding nggak salah. Landasannya apa? Karena itu sudah biasa seperti itu. Begitu. Jadi kalau misalnya udah biasa nyuri terus nggak dipermasalahkan baru ketangkap kemudian gitu terus itu nggak salah Mbak. Korupsi misalnya baru bertahun-tahun kemudian ketahuan ada korupsi. Apakah artinya kok baru sekarang? Kok baru sekarang ditangkapnya? Terus akhirnya itu jadi sesuatu yang nggak benar penangkapan itu, nggak benar pengungkapan kejahatan itu. Ya nggak begitu dong cara melihatnya Mbak. Jadi makanya seperti yang saya katakan berulang-ulang, nggak perlu ada ego-egoan, nggak perlu ada tinggi-tinggi hati, semuanya teman kok. Apa salahnya sih penyanyi itu datang bersama-sama dari hati ke hati ngobrol sama penciptanya? Ya, kemudian ada satu kesepemahaman MOU bagaimana mengaturnya ke depan dan bagaimana mengatur hal-hal yang sudah terjadi. Untuk itu aja penyanyi gengsi. Memilih untuk bersuara dengan mengatakan tidak salah, dengan mengatakan saya izinkan lagu saya dipakai tanpa izin, lah kan perorangan.
Tapi secara aturan kan seperti apa yang tertulis dalam pasal 9. Ya, ya, Ini besok. seperti apa? Besok persiapannya apakah Kak Kinan akan hadir atau Bang Minol aja? Nggak ada persiapan apa-apa, Mbak. Ya bagaimana kita setiap hari sidang ya persiapan sama aja, Mbak. Ini kan sesuatu hal yang udah rutinitasnya kami, Mbak. Gitu. Jadi sama seperti Mbak. Apa persiapan Mbak untuk wawancara dengan saya? Ya nggak ada. Cukup menguasai materi dan menyusun pertanyaan yang ingin ditanyakan kan begitu saja. Karena sudah merupakan profesinya Mbak kan begitulah kira-kira. Jadi nggak ada sesuatu hal yang istimewa lah, Mbak. Ya kalau masalah strategi nggak mungkin kan kami ungkapkan dalam wawancara ini nanti ketahuan dong sama orang lain apa planningnya kita Mbak. Kan sudah ada penunjukan kuasa hukum maka tidak ada kewajiban bagi Bang Kenan untuk hadir. Tapi tidak juga mengalami dia kalau ingin hadir ya boleh saja hadir. Tapi kelihatannya sih besok itu yang hadir masih kuasa hukum saja. Ya besok kita tunggu. Ya siapa kuasa hukum? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.